Jack, seperti biasa, terlambat masuk kerja. Dia tidak menyadari bahwa petugas keamanan memiliki cangkir yang menempel di kepalanya, dan bahkan terdapat darah merah terang di pintu lift. Yang Jack pedulikan hanyalah bisa absen tepat waktu. Dia sama sekali tidak tahu bahwa sesuatu yang mengerikan telah terjadi di dalam gedung. Di dalam kantor, mayat-mayat berceceran di mana-mana. Jack duduk di mejanya seperti hari biasanya. Lalu telepon berdering. Itu dari sang manajer, memintanya datang ke ruangannya. Jack mengira ia akan dimarahi karena datang terlambat. Namun saat ia tiba, manajernya bertingkah aneh. Ia mencium aroma pensil tanpa henti. Jack melirik sekeliling dan melihat pemandangan mengerikan. Seorang karyawan tergeletak di dekatnya dengan tubuh penuh tusukan pensil. Sebelum Jack sempat bereaksi, tiba-tiba sang manajer yang telah berubah menjadi sesuatu yang tidak manusiawi melemparkannya keluar dari ruangan. Ketakutan, Jack bangkit dan mencoba berlari. Tetapi rekan-rekannya menatapnya dengan mata marah dan tak bernyawa. Jelas ada sesuatu yang salah. Mereka telah berubah menjadi zombie yang mengamuk. Jack segera berlari ke kantor lain untuk bersembunyi. Ia menutup jendela dan tetap diam. Untungnya, tidak ada yang melihatnya. Kemudian, ia melihat seorang rekan kerja yang masih duduk di mejanya, bekerja seperti tidak terjadi apa-apa. Jack bertanya apa yang sedang terjadi, tetapi pria itu terlihat tidak stabil dan marah. Pandangan Jack tertuju pada minuman yang ada di meja. Minuman itu terlihat familiar. Mungkinkah minuman itu penyebab semuanya? Saat Jack mencoba pergi, ia tidak sengaja menendang kabel listrik. Rekan kerja itu, yang telah mengerjakan laporannya selama 3 hari tanpa pernah menyimpan, kehilangan seluruh pekerjaannya. Marah besar, dia menghancurkan komputernya dan melempar Jack ke seberang ruangan. Kini jelas, orang itu juga seorang zombie. Tanpa pilihan lain, Jack melawan. Dalam pergulatan itu, ia tanpa sengaja membunuh rekan kerjanya. Setelah tenang, Jack mencoba menelepon polisi. Tetapi karena sinyal telepon diblokir selama jam kerja, ia menelepon ruang komunikasi. Tepat ketika operator menjawab, seorang pria gila bertubuh besar di sebelahnya tiba-tiba membunuhnya. Saat itulah Jack sadar gedung itu tidak aman lagi. Ia berpura-pura bekerja dan berjalan hati-hati melewati kantor yang penuh zombie. Untungnya, para zombie terlalu sibuk saling berkelahi sampai tidak menyadarinya. Jack berhasil mencapai tangga darurat dan hendak keluar dari gedung ketika tiba-tiba ia teringat bahwa pacarnya masih di dalam. Ia bergegas ke kantor pacarnya dan hendak membawanya pergi. Tetapi, tanpa sengaja ia menabrak minumannya. Pacarnya marah dan melempar Jack ke seberang ruangan. Namun sesaat kemudian, dia bertingkah seperti tidak terjadi apa-apa. Jack menyadari bahwa dia belum sepenuhnya berubah menjadi zombie. Mungkin karena dia belum menghabiskan minumannya. Berpikir cepat, Jack mengikat pacarnya ke sebuah troli dan mulai mendorongnya keluar gedung. Namun di lantai berikutnya, sekelompok zombie menyerangnya. Ia berlari ketakutan dan bersembunyi di sebuah ruangan terdekat. Di dalam, ia menemukan seorang rekan kerja yang juga belum berubah menjadi zombie. Setelah memastikan mereka berdua masih normal, mereka sepakat untuk kabur bersama. Mereka berhasil sampai ke lift, tetapi lift itu tiba-tiba jatuh dan berhenti bekerja. Rekannya yang pintar berkata bahwa mereka tidak berada terlalu tinggi, jadi mungkin mereka bisa kabur dengan memecahkan jendela. Jack mengambil sebuah printer dan menghantamkan ke kaca, tetapi kaca itu tidak pecah. Sebaliknya, aksi itu memicu sistem keamanan perusahaan. Saat itulah mereka sadar bahwa gedung tersebut milik perusahaan senjata. Seluruh struktur dilindungi sistem anti-teror canggih. Dalam hitungan detik, pelat baja tebal menutup semua pintu keluar.